Kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Netizen, saya orang waras, saya punya keyakinan besar 1 triliun % bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah asli. Mantap. Kalau sampai ijazah Bapak Jokowi palsu, saya berjanji akan nelen panci satu pabrik ke dalam perut saya. Nih pancinya seperti ini. Emang bisa? Nih, kalau sampai ijazahnya Bapak Jokowi palsu, saya akan telan panci ini satu pabrik. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Diasingkan. Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium. Assalamualaikum, saya Rizweke, terkhusus buat surat terbuka buat 5 sengkuninya Indonesia. Rismon, Egy Sujana, Tipa, Roy Suryo, juga Amin Rais tantang Anda untuk debat. Mantap. Adu argumen berbagi dasar, ya. Memakai dasar otak. Kamu bilangnya dokter, profesor. Nah, saya pengen uji nyali kemampuan kamu seberapa. Kamu emang berilmu, tapi tak berotak. Betul. Untuk pendukung Amin Rais semuanya itu, silakan laporkan saya kalau junjungan kamu saya hina, kecek monyet anjing. Ya, itu pantas untuk para bikin hoak, bikin huru hara. Yang lebih pantas anjing daripada semuanya itu. Saya debat adu argumen. Rizweke menanti respon Anda. Ingat, Roy Suryo, Amin Rais, Tipa, Rismon, Egy Sujana. Kalau emang kamu gak berani debat sama seorang Rizweke, perwakilan dari rakyat, berarti kamu sampah masyarakat. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar menyampaikan pendapat tentang dukungan terhadap Jokowi sebagaimana tertuduh pengguna ijazah palsu. Begitupun dengan Gibran Raka Bumi Raka, Wapres yang ingin dicopot menjadi Wapres. Dalam proses ini, Bang Sahar mendukung mereka sebagaimana bapak dan anak yang sedang teraniaya. Ini bukan lagi politik, ini bukan lagi persoalan hukum, tetapi mereka seakan-akan dianiaya, mereka dilecehkan, mereka diolok-olok, mereka di segala macam rupa yang sifatnya tidak baik yang ada di dalam media. Melihat daripada ini dan menanggapi, menimbang dan memikirkan persoalan ini sudah di luar sebuah kewajaran. Ya. Sudah saya mengatakan dari awal bahwa persoalan ini adalah persoalan politik, bukan persoalan hukum. Dan ini saya mengatakan seperti ini, bahwa kemungkinan ada tujuan-tujuan lain orang-orang atau siapapun yang selalu mengangkat persoalan, yang selalu mempersoalkan persoalan ijazah palsu. Dan begitu juga Gibran Raka Bumi Raka sebagai Wapres. Apa sih tujuan yang sebenarnya terjadi, saudara-saudara? Mereka seakan-akan teraniaya, bukan lagi ini persoalan hukum dan politik, tapi mereka sudah dilecehkan, mereka sudah diolok-olok sedemikian rupa. Ini kita sama-sama anak bangsa. Sebaiknya mari kita memperbaiki persoalan ini. Bukan justru mereka harus dijobloskan ke penjara. Bukan justru Gibran Raka Bumi Raka sebagai Wapres harus dicopot. Karena kenapa? Mari kita menyadari, seandainya kita yang seperti itu, apakah bukan orang-orang dekat yang harus kita gunakan? Apakah bukan orang-orang yang kita kenal yang harus kita gunakan sebagai kepercayaan kita di negara ini? Jadi persoalan ijazah palsu adalah persoalan kecil bagi Jokowi. Dan persoalan pencopotan daripada Wapres Gibran Raka Bumi Raka itu adalah persoalan kecil bagi mereka. Dan saya mendukung apabila terjadi mereka dalam kasus ijazah palsu, saya mendukung untuk mencegat. Saya mendukung untuk berkomentar terus, memberikan sebuah narasi
memberikan sebuah pendapat. Begitupun anaknya Gibran Raka Buming Raka. Saya akan selalu menanggapi apa yang dilakukan oleh masyarakat atau netizen sebagai pembenci mereka. Tidak perlu tidak membenci mereka. Saya akan selalu memberikan komentar-komentar untuk mendukung mereka, bapak dan anak, di dalam proses hukum, di dalam proses politik. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, salam NKRI, salam Indonesia Raya. Untuk kuasa hukum Pak Jokowi, ya. Ya, kenapa Bang? Jangan ada kata damai. Ya. Betul. Membenci Pak Jokowi sejak 2019 sampai hari ini masih tetap menggaungkan ijazah palsu, ijazah palsu. Jangan kata damai, lanjutkan. Kami pendukung Pak Jokowi tidak akan memaafkan. Lanjut, biar merasakan dinginnya jeruji besi. Ya, Anda mempermalukan dulu presiden sampai hari ini, tetap Anda permalukan. Ya, di mata internasional. Ya, ini sangat keterlaluan. Pokoknya untuk kuasa hukum Pak Jokowi, gaspol, lanjutkan. Tidak boleh ada kata damai. Tidak ada kata damai. Penghina Pak Jokowi. Demikian, terima kasih. Tapi sebenarnya persoalan ini selesai kok dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik. Ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian ini loh ijazahku, silakan diperiksa. Kemudian ada tim independen meriksa, selesai gitu loh. Gak harus diperpanjang. Ini kan malah justru membuat kegaduhan, membuat keonaran yang gak perlu terjadi. Sebenarnya yang bikin keonaran bahkan kegaduhan itu sendiri itu Bapak dan beberapa antek-antek Bapak ataupun dari Bapak Jokowi. Oke, semisalkan Bapak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya dan diperiksa oleh tim independen, dan tim independen menganggap ijazah Jokowi itu ternyata benar. Bagaimana dengan Bapak? Apa Bapak bisa menerima itu semua? Sementara sebelum menunjukkan keaslian dan bukti ijazah saja, Bapak sudah menjustifikasi bahwa ijazah Jokowi itu palsu, sampai bilang kalau misalkan fotonya itu tidak sesuai, bahkan sampai 99,9%. Aku tahu Bapak adalah seorang pakar, tapi seorang pakar bukannya memiliki sebuah etika. Etika yang dimana setiap ada pengecekan itu harus sesuai dengan aturan. Di sini Bapak apa paham mengenai aturan tersebut? Setauku yang orang awam ini, sebuah aturan itu harus benar-benar dilaksanakan. Contoh misalkan, seorang pakar, dia bakal melakukan penyelidikan dengan adanya perintah dari institusi terkait, contoh dari pengadilan atau dari pihak kepolisian untuk menyelesaikan sebuah kasus. Begitupun dengan yang Bapak bilang tadi barusan mengenai apabila Bapak Jokowi sudah menyerahkan ijazah aslinya dan diperiksa tim independen. Tapi sebelum itu semua terjadi, apa yang Bapak lakukan? Bapak melakukan pengecekan tanpa adanya perintah dari institusi yang sebenarnya sangat berhak. Di sini apakah Bapak bisa menjawab? Meskipun nanti video ini bakal viral ataupun tidak, ya saya nggak tahu Bapak bakal menjawab ini secara pakar, apakah secara emosi berdasarkan kebencian. Ini pendapat kami sebagai rakyat jelata. Ini pendapat dan opiniku, dan lalu bagaimana dengan pendapat kalian? Boleh kok komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Presiden Prabowo, sekali lagi saya sarankan Pak Prabowo Subianto. Latifah, Rosario, Panji, Rismon, Tua Bangka. Lemut kali kau ngomongnya sama Pak Prabowo ya, Rismon. Saran apa yang kau kasih sama Pak Prabowo? Saran apa yang mau kau kasih? Rismon. Rismon, dengar ini ya, kau dengar ya. Pak Prabowo ya tidak akan mengurus kalian. Tidak akan pernah mengurus kalian, bukan kalian yang mau diurus. Dia bukan mengurus ijazah Jokowi, bukan mengurus ijazah Pak Jokowi dia, ya. Yang mengurus kalian itu udah ada itu, yang mau memasukkan kalian itu udah ada orangnya itu, ditunjuk-tunjuk itu. Ya, kalian udah salah, ya.
banyak yang mau diurus Pak Prabowo lagi, tahu kau leh. Masih banyak yang mau diurus Pak Prabowo lagi leh. Dia mengurus Indonesia, bukan mengurus ijazah kau. Ya, bukan mengurus ijazah dia. Bertahu kau. Alah, kok macam orang bodoh kalian ku tengok. Hah? Macam orang bingung ku tengok, ya kan? Waduh. Bingung kali kita menengoknya, ya kan? Saran mau dikasih sama Pak Prabowo. Apa yang kau sarankan sama Pak Prabowo? Hah? Hei, Pak Prabowo sekarang lagi fokus ngurusin Indonesia ini, ngurusin koruptor, ya kan? Yang koruptor ditangkap. Itu yang diurusin sekarang. RUU. Bentar lagi, ya kan? Bukan kalian ini apa yang mau diurus ini? Kadal-kadal kayak gini mau diurus ini. Kalian ini pengadu domba rakyat, pembenci. Kalau kalian ini bukan diurus, kalian ini mau dimasukkan lagi nih, bentar lagi, biar diam Indonesia ini. Jadi kalau nggak ada kalian lagi, aman Indonesia ini. Jadi pemerintahan fokus. Pemerintahan Prabowo Gibran fokus dia nanti. Ya, biar tahu kau ya, responnya. udah kayak apa kalian ku tengok? Udah kayak ayam apa namanya itu? Ayam potong. Universitas tertua, bermarwah dan bermartabat tercoreng oleh karena Universitas Gadjah Mada, universitas tertua, bermarwah dan bermartabat, tercoreng akibat ulah alumninya seperti ini. Walaupun rektor telah menjelaskan bahwa ijazah mantan presiden Bapak Jokowi asli, tapi bagi mereka yang sakit hati seperti ini, tetap palsu. Walaupun Bareskrim bahkan di sidang pun telah menjelaskan dan membuktikan ijazah mantan Presiden Jokowi asli, tapi bagi mereka yang sakit hati seperti ini juga palsu. Inilah yang mencoreng nama baik, nama besar UGM dengan alumni-alumninya seperti ini yang menghasut, menghina, menjelek-jelekan mantan Presiden Jokowi. Bahkan juga menjelek-jelekan nama rektornya sendiri. Bagaimana ini? Bagaimana menurut Anda? Saya akan menampilkan rekaman acara debat di Rakyat Bersuara iNews oleh Aiman Wicaksono. Di sini saya akan perlihatkan apakah orang-orang ini berkata dengan benar, memberikan informasi-informasi yang benar, atau mereka memang berusaha memframing segala sesuatunya agar rakyat Indonesia percaya omongan mereka. Nanti kita kan belajar sama-sama nih. Teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan sendirilah. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan dulu ya rekamannya. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ketika mereka bersuara di sebuah acara debat, itu kan tidak ada yang mengomentari ucapan mereka itu. Lawan debatnya itu tidak memberikan klarifikasi, dan si Roy memberikan pendapat atas asumsi mereka sendiri. Bahkan Roy Suryo mengatakan sebuah informasi tentang undang-undang yang menurut saya tidak 100% benar. Dia mengaku bahwa dia mengawal jalannya undang-undang tersebut. Tapi coba kita akan lihat undang-undang bunyinya seperti apa. Nanti kita akan simak. Benar nggak sih ini ucapannya si Roy ini berdasarkan data-data yang kita punya. Kita dengarkan videonya. UGM bohong. Wakil rektor waktu itu yang bicara. Iya. Ngasih Prof. Hening itu. Ya, Prof. Hening. Prof. Hening kalau ada keberatan silakan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof. Hening bohong pada waktu konferensi pers itu. Ya. Yang kemudian harus dijawab. Yang pertama, ijazah Pak Jokowi, Pak Jokowi alumni UGM itu sudah dikatakan oleh pihak UGM. Kemudian yang kedua, ijazah Pak Jokowi asli sudah dikatakan oleh pihak Universitas Gadjah Mada UGM. Yang ketiga, ada orang yang pernah masalah ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Trimulyono. Lalu kemudian ia justru malah dipenjara. Artinya dari ketiga hal ini publik sudah diverifikasi ijazahnya oleh lembaga berwenang adalah UGM. Oh, waktu pas pemilihan dari Pilkada Kota Solo, kemudian DKI Jakarta, Presiden dan seterusnya. Kan?
Jadi gini teman-teman, tadi kita sudah saksikan di video ini, Roy bilang UGM berbohong. Ternyata kalau kita simak, ucapan Roy ini yang mengatakan UGM berbohong, itu adalah asumsi dia. Bahkan dia menantang, kalau memang saya salah, tuntut saya. Lagu sekali ya, tuntut saya katanya. Dia sengaja bilang begitu supaya apa? Supaya penonton percaya sama dia gitu. Padahal dia ini raja bohong, si Roy Suryo ini. Kenapa saya bisa katakan bahwa omongan si Roy Suryo yang bilang katanya UGM berbohong itu justru itulah adalah kebohongan? Kenapa? Karena ketika Roy Suryo datang ke UGM, itu sudah bagus UGM menerima mereka. Dan ketika mereka menanyakan dokumen-dokumen Bapak Jokowi, jelas saja UGM tidak akan memberikan langsung gitu. Karena apa? Dokumen pribadi itu dilindungi oleh undang-undang. Ini yang tidak disebutkan oleh Roy Suryo. Roy Suryo justru nanti menyebutkan tentang undang-undang yang pernah disebutkan oleh Bapak Mahfud MD. Undang-undang Keterbukaan Informasi. Dan ini menurut saya menyesatkan. Nanti kita akan cek Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita akan buka. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Ya. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini ya. Kita langsung buka saja ya. Bab 2 Azas dan Ketentuan Pasal 2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Nih ya, dari sini saja nggak ada kaitannya dengan ijazah pribadi, nggak ada. Kemudian yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Bahkan informasi publik ada yang dikecualikan karena bersifat ketat, ya, ketat dan terbatas. Seperti yang dulu pernah dikatakan oleh Bapak Prabowo, itu kan rahasia. Rahasia, karena tidak boleh diketahui secara publik. Berbahaya buat negara kita, kan gitu ya. Nah ini menjelaskan itu. Kemudian pasal 4-nya, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang Kepatutan Kepentingan Umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Gitu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang justru berbahaya, ya tidak usah dibuka. Tapi kalau ternyata kalau ditutup malah berbahaya, ya dibuka. Gitu. Tapi kita lihat dulu nih, informasi publik apa? Kalau Roy Suryo kan sesuai dengan video dia ini ya, ngomong apa nih dia? Iya, ngomong fakultas kehutanan aja fakultas kedokteran, ya kan? Itu kan nggak salah. Itu kan revisi. Itu petunjuk Allah, Mas. Kalau nggak mungkin dia salah. Yang kedua, dia bohong. Saya katakan bohong ya. Ketika mengatakan, oh di depan sudah kita serahkan semua bukti-bukti itu sudah diserahkan. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan di situ. Sebentar, UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya, ngasih statement. Provening itu? Ya, provening. Provening kalau ada keberatan, silakan tuntut saya. Mas Roy mengatakan provening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Di mana bohongnya? Ya, jadi dia mengatakan kepada Pak Roy, Dr. Tifa, dan Pak Resmond, kami sudah tunjukkan semua bukti-buktinya. Nggak ada satupun yang ditunjukkan kecuali skripsi. Yang skripsi itu pun last minute kita kami tagih dengan kita tagih. Dan ya, ini saya sekali ngasih tahu. Kalau tadi bicara undang-undang dasar ya undang-undang di bawahnya itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik, Mas. Itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang namanya skripsi, apalagi ijazah, itu tidak dikecualikan. Yang dikecualikan di pasal 17 huruf H. Saya termasuk yang mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Kita cek ya, sesuai kata Roy Suryo, dia merasa katanya mengawal undang-undang ini ya, mengawal khusus pasal 17 kata dia. Pasal 17 kata dia, itu ada pengecualian. Dokumen apa yang tidak boleh dibuka ke muka publik. Pengecualian-pengecualian itu di dalam sini tidak ada kata-kata ijazah. Artinya apa? Kalau kata-kata ijazah tidak ada, berarti kita boleh melihat ijazah seseorang gitu. Ini dustanya Roy Suryo nih. Saya akan jelaskan kenapa Roy Suryo ini berdusta tentang undang-undang ini. Kan dia mengawal undang-undang ini, tapi dia membohongi rakyat dengan omongan dia itu.
Seolah-olah meyakinkan. Padahal kita lihat ini ya. Bab 5, informasi yang dikecualikan. Kita lihat ya. Nih, pasal 17. Teman-teman bisa baca sendiri. Ya. Ya. Teman-teman bisa lihat ini. Saya tidak usah bacakan karena terlalu banyak. Bisa dilihat, memang benar tidak ada kata-kata ijazah. Karena tidak ada kata-kata ijazah, si Roy berasumsi bahwa artinya kan ijazah tidak dikecualikan. Berarti kan kita boleh lihat ijazah seseorang. Dusta dia ini. Lihat. Kita lihat poin J ini. Poin J, saya dekatkan ya poin J ya. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Sekali lagi, yang dikecualikan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Artinya apa? Ada undang-undang untuk melindungi informasi pribadi. Kita buka undang-undang apa nih? Karena masuk di sini, di poin J. Di poin J masuk di sini. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Kalau si Roy main begitu, kita juga bisa pakai poin J ini. Ada pengecualian. Semua boleh dibuka. Pengecualiannya A, B, C, D, E, F, G, H, I. J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Dan ada undang-undang yang melindungi data pribadi. Ya, ini ketika Pak Jokowi di UGM ya. 68, Presiden Joko Widodo membuka kuliah umum dengan membeberkan kenangannya selama kuliah. Masuk UGM pada 1980, Jokowi mengaku berambut gondrong dan mengenakan celana cutbray. Ketika saya masuk ke kampus kita yang kita cintai ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Ini video lama ya, sengaja saya tampilkan. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cutbray. Cutbray. Sontak ribuan hadirin pun tergelak sambil bertepuk tangan. Seolah ingin meyakinkan para mahasiswa yang juga hadir, Jokowi pun meminta agar foto-fotonya ditampilkan di layar. Iya, rambutnya pada gondrong ya kalau zaman dulu. Maju ke depan satu saja. Coba sebentar, gambar yang ketiga tapi jangan dilingkari merah. Baik, terima kasih. Sepertinya saya pernah melihat dua dari kiri. Nomor yang paling atas nomor 2 dari kiri. Oh ya betul. Apa? Sepeda. Sepeda. Andalan. Hanya nunjuk gitu aja minta sepeda. Selain menjadi pembicara, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri menyambangi Fakultas Kehutanan. Berjalan kaki dari Geraha Sabah Pramana, Presiden Jokowi tiba di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada disambut kapak rimba, kelompok supporter yang didirikan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Seperti membalas pidato dekan Fakultas Kehutanan yang menyebut nomor induk mahasiswa, Jokowi pun membuka pidato dengan menyebut nomor induk mahasiswa 1601. Mendadak sontak para dosen, mahasiswa dan hadirin yang mendengarkan riuh tertawa. Di tengah pidato, Jokowi juga meminta Kasmujo yang menjadi dosen pembimbing skripsinya untuk maju. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Anak buah jadi presiden. Dosen pembimbingnya tetap jadi dosen. Beliau itu dulu waktu membimbing saya
seingat saya galak sekali. Jangan buka kartu, Pak. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Jokowi menutup nostalgianya di Fakultas Kehutanan dengan menanam pohon cendana. Teguh Supriyadi, Yogyakarta. Ya, teman-teman, video terakhir ini yang barusan bersama-sama kita nyimak, memang sengaja saya tampilkan. Ini adalah video lama. Ya, sekaligus hadirnya video ini ya paling tidak sedikit memberikan pencerahan kepada Roy Suryo, kepada Rismon Sianipar, kepada Egy Sujana, kepada Rizal Fadila, ya, Sitifa. Ya, orang-orang ini kan selama ini tidak percaya kalau Pak Jokowi itu pernah kuliah di UGM, kemudian di Fakultas Kehutanan, itu mereka tidak percaya. Nah, semoga saja hadirnya video ini mereka bisa ya cukup sedikit lah percaya kalau Pak Jokowi itu pernah kuliah. Bahkan sampai-sampai Pak Jokowi menghadirkan dosen pembimbingnya. Atau jangan sampai mereka bilang itu dosen pembimbingnya bukan manusia asli. Nanti dibilang itu manusia plastik, kayak robot gitu teman-teman. Ya, berbicara tentang sosok seorang Roy Suryo yang dikenal dengan apa ya, mantan Menpora yang lupa lirik Indonesia Raya. Kemudian yang dikenal dengan katanya mencuri panci saat jabatannya sudah selesai. Ya, sampai hari ini Roy Suryo sendiri tidak pernah memberikan konfirmasi bahwa dia tidak pernah mencuri panci. Artinya apa yang dituduhkan oleh netizen selama ini benar adanya ya. Nah, sudah begitu mereka ini keluar-keluar mau ngurusin ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan si Rismon Sianipar yang katanya seorang apa ya, gelar apa dia itu? Itu katanya ijazahnya itu juga palsu. Yang kuliah di Jepang itu. Nah, kemudian si Tifa juga yang ngakunya seorang dokter, itu juga palsu. Jadi kira-kira masihkah kalian ini percaya dengan omongannya si Roy Suryo CS ini? Orang-orang yang selalu mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi ini, mereka semua ini banyak masalah kok. Ya, teman-teman, rasa gimana ya kalau kita berbicara tentang sosok Amin Rais? Amin Rais ini manusia paling aneh. Mungkin karena dia dapat karma dari Gus Dur kali ya. Dia pendiri partai PAN. Tapi dia ditendang. Padahal dia pendiri loh. Aneh gak sih? Kemudian dia mendirikan partai apa yang baru? Partai Umat. Sama juga. Gak jelas. Kenapa? Orang-orang ini terlalu fokus mengurusi urusannya orang lain. Sehingga lupa dengan diri mereka sendiri. Kemudian ada satu emak-emak yang kemarin juga sama mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Itu juga ditangkap atas kasus pemalsuan dokumen. Ini maling teriak maling. Ya. Kemudian Rizal Fadila saat dipanggil oleh Polda Metro Jaya tidak hadir, memberikan alasan katanya ditabrak sama motor. Kenapa nggak sekalian kereta yang nabrak dia? Kan aneh kan teman-teman? Ya, informasi dia ditabrak motor itu pun masih simpang siur, tidak jelas. Motornya yang mana juga kita tidak tahu. Nah, orang-orang yang merasa diri mereka pintar ini, mereka lupa ya, kalau zaman sekarang itu bukan seperti zaman dulu. Yang sangat mudah untuk apa ya, mengibuli orang-orang, menipu orang-orang. Tapi sekarang itu zaman sudah berubah. Teman-teman perhatikan tadi ketika seorang Roy Panci tadi katakan bahwa di pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 ya, terkait dengan informasi publik, bahwa di situ tidak ada pembatasan, tidak ada pengecualian. Padahal sudah sangat jelas dibongkar, diungkapkan oleh netizen.
dia menunjukkan pasal yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo tidak ada di situ. Ya, ijazah ini kan dokumen bersifat pribadi, bukan publik. Jadi ngapain harus tunjukkan ijazah itu kepada Roy Suryo? Lagian Roy Suryo ini kan bukan siapanya Pak Jokowi. Jadi dosen bukan, jadi rektor juga bukan, pemilik perusahaan juga bukan. Jadi ngapain? Jadi saya senang ketika mendengar berita Pak Jokowi melaporkan si begundal-begundal politik ini ya, brengsek-brengsek yang selalu mengacaukan keamanan dan ketertiban bangsa ini. Ya dari dulu orangnya itu saja teman-teman, tidak ada orang lain. Dari Pak Jokowi masih jadi presiden, sampai Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ya masih. Dan konyolnya lagi, setiap kali mereka melakukan konferensi pers, media yang mereka hadirkan apa? Media sendiri. Bawa media sendiri. Entah itu media berasal dari mana lobang, kita juga tidak tahu.